Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kentang Saji Podcast, ruang berbagi inspirasi, informasi, dan cerita seputar umroh dan haji. Pernahkah kita bertanya, mengapa umat muslim di seluruh penjuru dunia mereka berbondong-bondong untuk ke tanah suci walaupun mereka mengorbankan waktu, tenaga, harta? Sebenarnya ada hal istimewa apa sih di balik ibadah umroh yang dilaksanakan? Nah, kali ini kita bersama narasumber yang luar biasa sekali pastinya. Beliau adalah praktisi haji dan umroh, yang mana beliau juga adalah owner sekaligus direktur utama PT Ma'ali Wisata. Beliau Ustadz Haji Muhammad Irhami LCMM. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, untuk episode kali ini Ustadz, kita akan membahas tentang hukum umrah Ustadz. Namun sebelumnya berkenan Ustadz bisa memberikan penjelasan apa sih yang dimaksud dengan ibadah umrah, atau apa sih definisi dari ibadah umrah itu Ustadz? Dan apa perbedaannya dengan ibadah haji Ustadz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalla wa ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita di podcast ini untuk berbagi informasi dan lain sebagainya, tentunya untuk menambah khazanah keilmuan kita khususnya di bidang umrah dan haji. Mengenai umrah dan haji ini adalah merupakan salah satu kewajiban yang telah disyariatkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Ini adalah dalil atau hujjah tentang kewajiban pelaksanaan ibadah umrah dan haji. Dan tentunya sebagaimana istinbat para ulama, kewajiban di sini adalah seumur hidup sekali, baik pelaksanaan ibadah umroh dan haji. Nah, jadi oleh sebab itu dalam membahas mengenai haji dan umroh ini sangat banyak hukum-hukum asal dan furuknya, yang mana ini tentunya harus dipahami dulu oleh kaum muslimin semua untuk kesempurnaan dalam pelaksanaan itu. Ya, tentunya untuk pertama kali ini mungkin ya, kita akan membahas mengenai hukum ibadah haji dan umrah itu dulu, dan juga mengenai definisinya. Yang pertama mengenai definisi, haji atau umrah itu secara bahasa adalah ziarah. Al-umrah lughatan az-ziarah, yaitu berziarah. Adapun secara istilah adalah mengunjungi Baitullah dengan ketentuan khusus yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ziarah atau mengunjungi Baitullah dengan melaksanakan tawaf, sa'i dan sebagainya, itulah definisi daripada umrah. Adapun haji itu adalah merupakan juga salah satu kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana umrah. Jadi perihal haji dan umrah ini sebenarnya adalah ada dalam madzhabul arba'ah, khususnya ada perbedaan pendapat mengenai hukum umrah. Adapun haji itu sepakat para ulama adalah hukumnya wajib. Madzhab Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, madzhab Hanafi dan juga Maliki mengatakan bahwa haji itu hukumnya wajib, ittifaq para ulama. Adapun umrah ini ada dua pendapat. Yang pertama adalah madzhab Syafi'i dan madzhab Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa umrah itu hukumnya wajib sebagaimana haji. Adapun
mazhab Maliki dan Hanafi mengatakan bahwa umrah itu hukumnya sunnah, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Kita sebagai warga Indonesia yang mayoritas bermadhab Syafi'i ya, mengikut pendapat mayoritas warga negara kita Indonesia ini, pendapat bahwa umrah itu adalah wajib melaksanakannya seumur hidup sekali. Nah, jadi dapat simpulkan dulu bahwa haji dan umrah ini adalah merupakan suatu kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana prakteknya juga sudah diberikan atau diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, sebagaimana sabda Nabi kita, khudhu anni manasikakum, itu ambillah daripada aku ini, jadi ambillah manasikku, artinya kegiatan haji dan umrahku ini sebagai pedoman dalam melaksanakan ibadah umrah dan haji. Ya. Seperti itu. Nah, terima kasih banyak Ustadz atas penjelasannya terkait definisi daripada umrah dan juga haji. Gini Ustadz, kan khususnya di daerah kita Kalimantan Selatan, peminat umrahnya itu lumayan besar ya Ustadz ya. Bahkan ada yang berangkat umrahnya itu nggak cuma satu kali ya, Betul. bahkan berkali-kali. Nah, itu untuk yang berkali-kali umrah itu apakah ada keutamaan tersendiri Ustadz? Untuk yang umrah berkali-kali berangkat itu. Biasanya yang berkali-kali ini umrah ya. Iya, betul. Karena memang alhamdulillah di negara kita dan seluruh negara muslim dan seluruh negara di dunia ini tidak ada batasan untuk umrah ya kan. Karena memang yang pertama, perbedaan signifikan antara umrah dan haji ini adalah pada waktu pelaksanaannya. Ibadah haji itu pelaksanaannya telah ditetapkan dengan miqat zamani, yaitu pada bulan-bulan tertentu, khususnya yaitu wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah. Artinya tidak bisa seorang muslim apabila ingin melaksanakan haji itu di luar tanggal 9 Zulhijjah ini. Tidak mungkin. Misalnya mau melaksanakan ibadah haji di bulan Maulid misalnya, atau di bulan Safar, ini tidak bisa. Itu sudah ketentuannya, ada istilahnya miqat zamani, yang mana ditentukan sudah waktunya. Adapun umrah itu tidak ada batasan dalam pelaksanaannya. Artinya tidak ada ketetapan dalam miqat zamani ini. Artinya mau berulang setiap bulan, setiap minggu pelaksanaan ibadah umrah itu tidak ada masalah. Nah, dari sini akhirnya alhamdulillah kaum muslimin di belahan dunia ini, mereka khususnya ya di Indonesia dan warga kita Kalimantan Selatan, banyak yang mengulang-ulangi kegiatan atau ibadah umrah ini. Kegiatan retiji atau ibadah umrah ini ada yang melaksanakannya mungkin 5 tahun sekali, bahkan ada yang 4 tahun, ada yang 2 tahun, bahkan ada yang menjadwalkan setahun sekali ya. Alhamdulillah sekali, itu merupakan suatu anugerah yang sangat besar. Dari syariat kita itu tentunya tidak ada suatu larangan, karena namanya ibadah ketika dilakukan berulang-ulang ya tentunya dia mendapatkan fadilahnya, mendapatkan keutamaannya, mendapatkan fadilah dan keutamaannya seperti itu. Apalagi ibadah umrah ini syarat dengan keutamaan dan fadilah-fadilahnya. Di antaranya adalah al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma. Itu sabda Nabi SAW bahwa antara umrah satu dan umrah yang lainnya itu adalah kafarah. Itu pelebur dosa antara keduanya itu. Itu juga para ulama panjang sekali dalam menjelaskan hadis ini. Mungkin di lain waktu nanti kita akan membahas spesifik mengenai
umrah hadis ini. Dan juga diantaranya ini mungkin diantara hadis yang favorit bagi mereka yang melaksanakan ibadah umrah, diantaranya adalah umrah itu menafikan atau menghilangkan kefakiran. Pikiran. Itu juga diantara fadilah umrah. Maksudnya biar kaya Ustaz gitu ya? Betul. Kalau ada fakir beri kaya dia kan. Itu juga para ulama juga sangat syarat panjang dalam menjelaskan hadis ini. Ya, di antaranya mengapa jadi umrah itu sebagai menghapus daripada kefakiran, karena umrah itu adalah pelebur dosa. Jadi ini ikhtiarnya ya. Ketika umrah itu pelebur dosa, maka dia akan, ketika dia berdoa, maka doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah dihapuskan dosa itu. Iya. Ketika dihapuskan dosa, maka doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan permohonannya dikabulkan oleh Allah. Dan akhirnya kefakiran itu ketika dia meminta kekayaan, dijauhkan dari kefakiran, maka itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kenapa jadi umrah itu sebagai pelebur kefakiran, penghapus kefakiran, karena adalah harta yang digunakan oleh seseorang itu untuk berangkat umrah itu adalah dinilai fisabilillah. Jadi apabila harta itu digunakan untuk sabilillah, apakah itu umrah atau yang lainnya ya, khususnya umrah dalam bahasan ini, maka itu tentunya akan digantikan oleh Subhanahu wa taala berlipat-lipat apabila didasari dengan keikhlasan. Itu beberapa poin yang dijelaskan oleh para ulama. Mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut pada kesempatan yang lain. Yang jelas untuk kewajiban umrah dan haji ini adalah yang telah disyariatkan oleh Rasulullah Ta'ala dan telah dipraktikkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan namanya kewajiban, ya kan? Kewajiban itu dalam bahasa fikih itu adalah definisinya ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu, yaitu seseorang apabila perbuatan yang apabila dilaksanakan maka pelakunya itu mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan maka mendapatkan iqab atau siksa atau dosa. Ini kewajiban, berbeda dengan sunnah, ya kan? Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini mendalami ilmu haji dan umrah itu sangat penting, karena ini adalah ilmu yang berkaitan dengan kewajiban. Dalam kaidah fikih jadi dikatakan ma la yatimu bil wajib bahwa wajib, artinya sesuatu yang tidak sempurna dengannya itu kewajiban, maka itu adalah merupakan suatu kewajiban juga. Artinya adalah ketika kita ingin melaksanakan kegiatan ibadah haji dan umrah ini untuk melaksanakan suatu kewajiban yang mana kita tidak bisa melaksanakan ini kecuali dengan ilmu, maka ilmunya ini juga adalah wajib. Oleh karena itu menuntut ilmu atau mendalami ilmu haji dan umrah ini juga adalah wajib. Seperti itu. Iya, Masya Allah, luar biasa sekali penjelasan Ustadz ya. Ustadz, seperti ini Ustadz, kan tadi dari mazhab Imam Syafi'i untuk umroh ini hukumnya wajib ya sebagaimana haji. Nah, bagaimana Ustadz dengan kita contoh Ustadz ya? Nih, misalkan seseorang sebenarnya kalau dari segi finansial itu sebenarnya belum dianggap mampu ya Ustadz ya. Tapi kemudian ada orang atau mungkin suatu instansi atau apa memberangkatkan yang dimaksud ini tadi. Nah, apakah dengan diberangkatkan ini tadi itu menggugurkan kewajiban umrohnya bagi dia, Ustaz? Ya. Ini banyak kita temui masyarakat kita, ya kan? Di depan Ustaz ya sebenarnya.
namanya rezeki ya Iya, kan, alhamdulillah. namanya rezeki, namanya suatu keuntungan, suatu pilihan yang dipilih Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa melaksanakan ibadah umrah padahal dia tidak mampu ya kan. Jadi dalam ibadah umrah itu ada istilahnya syarat wajib umrah. Ada namanya syarat sah dan ada namanya syarat wajib. Syarat wajib itu ada beberapa poin. Yang pertama, Islam, baligh, berakal, hurriyah, merdeka. Merdeka bukan yang artinya bukan hamba sahaya ya. Bukan dalam fikih ini bukan artinya merdeka dari penjajahan bukan. Sekalipun kita alhamdulillah merdeka ya kan. Yang kelima adalah istita'ah, yaitu mampu. Nah, apabila tercakup 5 perkara ini pada seseorang, maka dia wajib untuk umrah atau haji. Jadi definisi wajib, syarat wajib itu adalah apabila poin-poin tersebut tercakup atau terkumpul pada seorang muslim, maka dia wajib untuk melaksanakan haji atau umrah. Sekarang pertanyaannya adalah, seseorang ini tercakup 4 poin, 5 poin yang kelima belum ya kan? Yaitu apa tadi? Belum mampu secara finansial. Ya, secara finansial ya. Secara finansial belum mampu. Namun alhamdulillah ada orang yang memberatkan sehingga bisa berangkat umrah. Nah, jadi apakah ini menggugurkan kewajibannya? Maka jawabannya adalah untuk pembahasan ini iya. Alhamdulillah. Artinya apabila seseorang berangkat umrah, sekalipun dia belum wajib tadinya ya, tapi alhamdulillah diberikan rezeki oleh Allah dengan jalan yang tidak sangka-sangka berangkat umrah, maka umrahnya itu sudah menggugurkan kewajiban. Menggugurkan kewajiban. Ini berbeda halnya dengan syarat yang lain, misalnya balik, misalnya anak kecil ya kan. Tadi kan di antara syarat wajib itu ada berakal, balik. Balik itu kan anggap usianya misalnya di atas 13 tahun misalnya ya. Kan umur balik tuh yang sudah mimpi basah itu 13 tahun ke atas misalnya lah, kurang lebih. Diberangkatkan orang tuanya sebelum itu untuk umrah. Ini kan banyak nih saat yang umrah satu keluarga, misalkan berangkatannya masih anak-anak masih kecil gitu. Nah, apakah itu menggugurkan kewajibannya? Jawabannya tidak. Jadi sini ada perbedaan sebenarnya. Poin antara istita'ah dengan balik itu. Jadi seandainya nih para orang tua yang telah membawa anaknya untuk berangkat umrah, yang usianya masih 4 tahun misalnya 5 tahun, nanti ketika dia sudah sampai batasan balik, udah dewasa, maka dia tetap harus melaksanakan lagi untuk menggugurkan kewajibannya. Jadi itu tadi tidak menggugurkan kewajiban. Berbeda dengan yang diberangkatkan tadi berarti. Iya. Kalau istita'ah untuk itu sudah menggugurkan. Nah, misalnya tiba-tiba nanti dapat rezeki dapat 1 miliar. Amin. Amin. Sekalian aja 10 miliar. Amin. Ya benar ya. Jadi walaupun tadi udah dapat 10 miliar misalkan, tapi sebelumnya tadi sudah diberangkatkan, berarti udah gugur sebenarnya ya kewajiban. Iya. Tapi lebih bagus lagi kalau berangkat lagi Ustaz ya. Oh, berangkat terus. Berangkat terus, amin. Tiap tahun, amin. Jadi ketika berangkat berdoa ya lah. Berdoa ya Allah, mudah-mudahan nanti bisa berangkat lagi. Akhirnya terusan berangkat terus akhirnya alhamdulillah. Jadi memang kadang masalah umrah ini ada kembali kepada keyakinan, panggilan hati, dan juga ada keyakinan dalam berdoa, dalam berusaha. Kalau memang dia targetnya ada goalnya itu adalah umrah, memang dimudahkan. Amin. Ustaz, boleh dong mungkin, sebenarnya ini sering sekali juga menanyakan Ustaz-Ustaz yang lain. Mungkin setiap orang ini punya amalan tertentu, Ustaz mungkin bisa di-share gitu ya, gimana biar bisa umrah gitu Ustaz ya. Sering umrah kayak Ustaznya. Ustaz Masya Allah sudah puluhan kali umrah, haji juga udah berkali-kali, Masya Allah. Kalau saya amalannya untuk sering umrah nih satu jangan aja. Owner ya Ustaz ya. Apa Ustaz? Ya tadi
bikin travel. Susah itu. Bikin travel. Itu amalan paling mudah Masya itu Allah, untuk tabarakallah. bikin umrah. Itu otaknya harus berangkat Ustaz. Kalau amalan ya intinya berdoa. Berdoa. Ada doa khusus mungkin Ustaz? Yang mungkin Banyak bisa Ustaz ada baca. khusus sebenarnya. Banyak bisa minta dari guru-guru atau guru-guru senior Masya Allah, yang tabarakallah. lebih apa namanya lebih mengamalkan amalan tersebut. Alhamdulillah. Baik nih Ustaz, karena Ustaz ini kayaknya bukan kepada redaksi ya kalau amalan beliau biasanya beliau ini berangkatin umrah gitu, Masya Allah, tabarakallah. Jadi memang kadang kita itulah dalam melihat suatu amalan itu, kalau ditanya amalan apa, kita bingung sendiri. Kebanyakan amalan gak Ustaz? Bukan kebanyakan amalan. Amalan apa bingung sendiri kan, perasaan nggak ada amalan Ya, gitu. Masya Allah, tabarakallah. Perasaan nggak ada amalan apa yang diamalkan kan, jadi bingung sendiri juga. Mungkin dari kebersihan hati. Iya. Jadi memang setiap orang itu biasanya itu untuk amalan itu memang ada porsinya masing-masing. Maksudnya ada bagiannya masing-masing. Ya misalnya ada orang tersebut misalnya senang baca wirid misalnya kan pagi sore, atau ada yang senang baca Quran, baca salawat, ya kan. Ya amalan-amalan itu diamalkan. Intinya adalah menjaga amalan itu jangan sampai putus, harus istiqomah. Istiqomah Iya, ya Ustaz, di situ. ya, harus rutin. Jadi Amalan apapun itu. heeh. Jadi nanti akhirnya ketika dia berdoa itu, insya Allah dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, Masya Allah, luar biasa Ustaz. Terima kasih banyak sudah Kalau berbagi. saya itu, mohon maaf, bukan penggiat suatu amalan yang dengan tujuan tertentu. Misalnya mengamalkan ini untuk ini, mengamalkan amalan A ini untuk mendapat ini, tidak. Artinya kita memang beramalan, memang ingin beramalan kan, misalnya suatu amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW misalnya kan, baca zikir pagi sore misalnya, ratib hajat, ratib atas misalnya kan. Jadi Iya. ya amalankan saja setiap dijaga. Kalau tidak bisa, kalau ketinggalan di qadha ya kan, Oh, Masya Allah. di qadha itu banyak sekali faidah atau malah fadilahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya, rutin. Amin. Tadi apapun Amin. tadi yang dikerjakan, tapi kayaknya landasannya tetap ikhlas berarti ya Ustaz ya. Oh, tentu. Enggak dengan tujuan tertentu misalkan ya. Baik, Betul. selanjutnya nih Ustaz. Kan tadi ada istilahnya syarat wajib umroh Ya. ya, yang udah disebutkan. Kemudian ada juga pernah dengar istilah syarat sah umrah Ustaz. Nah, itu apa perbedaannya Iya. Ustaz? Syarat wajib dan syarat sah ya kan. Dalam sebagian juga ada namanya syarat wajib, juga ada syarat sah. Dalam bidang apa namanya bab haji umrah ini juga ada syarat wajib dan syarat sah. Syarat sah itu adalah ketika syarat-syarat ini dilaksanakan, maka amalan tersebut menjadi sah, artinya sah dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, syarat sah dalam umrah ini adalah Islam, berakad, tamyiz, berihram, dan terakhir adalah melaksanakan rukun-rukunnya ya kan. Jadi perbedaan antara syarat wajib dan sah ini adalah cukup jelas. Sebagaimana syarat wajib tadi adalah poin-poin yang mana terkumpul pada satu orang poin tersebut, maka itu mewajibkan dia untuk umrah. Adapun syarat sah ini adalah poin-poin yang syarat sah ini harus dilaksanakan pada orang tersebut untuk mendapatkan kesahihan amalan tersebut. Contohnya syarat sah tadi Islam, artinya umrah tentunya tidak sah bagi orang kafir ya kan, non muslim. Yang kedua berakal, syarat sah berakal berarti umrah tidak diterima atau tidak sah
bagi orang yang tidak punya akal. Maaf, misalnya orang yang warasan, orang gila, itu tidak sah. Tidak sah. Yang ketiga, tamyiz. Seseorang apabila tamyiz itu artinya dia bisa membedakan mana baik mana buruk. Kalau dalam ukuran tahun itu usia itu sekitar 7 tahunan lah. Nah ini juga syarat sah. Apabila seorang anak itu sudah tamyiz, maka dia sah untuk melaksanakan umrah. Yang keempat, ihram. Ihram itu adalah berniat di miqat yang telah ditentukan oleh Nabi SAW. Yang terakhir adalah tentunya melaksanakan rukun-rukunnya. Nah, apabila terkumpul poin-poin ini, syarat sah ini, maka sahlah ibadah umrahnya itu. Dan kebalikannya, apabila satu poin pun tidak terlaksana dari beberapa poin ini, maka itu tidak sah. Contohnya, seseorang yang berumrah pada usianya itu masih anak kecil, orang tua yang membawa bayinya. Kan biasa masyarakat kita kan berumrah membawa bayinya yang masih usia 2 tahun, 3 tahun. Itu kan tidak masuk kategori tamyiz. Memayyiz belum dia. Usia 3 tahun, 4 tahun belum memayyiz dia. Di bawah itulah. Nah, ini tidak sah. Lalu bagaimana hukumnya dia membawa? Ya boleh mendapatkan keutamaan, ya tentunya kan mendapatkan fadilah di sana kan, mengenalkan anak kepada ajaran Islam, bagaimana keindahan di sana, mendapatkan nazrah orang-orang yang berumrah di sana kan. Saya sangat senang sekali ketika bawa anak itu, mereka didoakan oleh orang-orang yang berumrah di sana. Itu kan merupakan suatu kelebihan, suatu yang jarang terjadi. Kita misalnya bawa anak umrah depan Ka'bah, ya kan, itu banyak yang melihat, yang mendoakan, ya Allah jadikanlah anak ini anak si fulan ini anak yang soleh. Itu kan dapat nazar, dapat doa dari orang itu. Itu kan tidak didapatkan kalau anak tidak dibawa kan. Paham. Itu di antara kelebihan. Namun tadi seperti yang kita sampaikan bahwa memang umrahnya belum sah. Karena ada satu poin tadi yang tidak dapat, ya kan, belum tamyiz. Cuma itu adalah suatu yang bagus, ya kan. Atau tadi kita misalnya membahas mengenai salah satu syarat sah itu adalah ihram. Ihram itu adalah berniat di miqat yang telah ditentukan tadi. Dia tidak mengambil miqat itu sampai selesai, dia sampai melaksanakan umrah tawaf sa'i tidak berihram, maka tidak sah. Jadi perbedaan syarat sah dengan syarat wajib itu cukup jelas. Syarat sah itu adalah pelaksanaannya pada kegiatan umrah tersebut. Adapun syarat wajib itu adalah poin-poin yang mana apabila itu terkumpul pada seorang, maka dia diwajibkan untuk melaksanakan umrah. Paham. Kecuali kita bahas tadi mengenai istita'ah tadi. Istita'ah itu kemampuan, mampu dari segi keuangan, keamanan, kesehatan. Sebagaimana kita bahas tadi mengenai keuangan, ya kan. Dia itu sebenarnya belum wajib karena tidak mampu dari segi finansial diberangkatkan orang umrah. Padahal belum wajib, ya kan, diberangkatkan tapi itu dalam perkara ini ia sudah menggugurkan kewajibannya. Paham Ustaz, luar biasa sekali penjelasan dari Ustaz. Satu lagi Ustaz, sebagai mungkin pertanyaan penutup, ini kembali tadi ke poin yang karena memang masyarakat kita ini Ustaz ya hobi, ya bisa dibilang hobi untuk umroh berulang kali. Itu ada pendapat di masyarakat itu Ustaz, kalau misalkan lebih utama gitu berangkat umroh berulang kali ketimbang membantu misalkan tetangga atau mungkin masyarakat yang lebih membutuhkan. Menurut Ustaz, bukan menurut Ustaz ya, bagaimana pandangan Islam terhadap masalah ini? Mengenai ibadah, apakah itu ibadah sosial atau ibadah mahdoh atau ibadah
seperti umrah ini kan ibadah. Jadi ibadah itu ada istilah muta'addi ya, ada yang sosial, kan bersedekah. Itu kan artinya memberikan suatu efek positif bagi orang, memberikan suatu kontribusi bagi orang. Dan juga kalau ibadah umrah ini kan pribadi istilahnya ya. Apakah kita sekarang ini berbicara mengenai prioritas atau bagaimana? Tapi menurut kita seperti ini, seorang muslim harus bisa atau pandai dalam membagi amalannya ini. Harus bisa membagi kegiatan ibadahnya ini. Dia boleh dalam melaksanakan ibadah umrah berulang-ulang, apakah itu tiap tahun, bahkan tiap bulan. Cuma juga tentunya harus dibarengi juga dengan ibadah sosialnya. Ibadah sosialnya artinya jangan lupa dengan tetangga, dengan anak yatim piatu dan lain-lainnya ya. Sehingga antara hubungan sosial, hablum minallah, hablum minannas, hubungan kita dengan Allah dan sesama ini seimbang seperti itu. Jadi kita rasa bahwa masyarakat yang sudah memang hobinya berumrah itu tidak masalah daripada hobinya jalan-jalan. Kalau zaman sekarang kan, apalagi zaman sekarang ini kita itu sulit untuk mencari barometer dalam standar. Jadi ada kalam itu ya, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abrar itu adalah amalan-amalan soleh bagi orang-orang yang abrar, orang-orang yang orang-orang soleh. Misalnya intinya adalah amalan-amalan orang-orang soleh, amalan-amalan orang biasa, amalan-amalan orang biasa. Amalan-amalan orang biasa itu kadang ada sayyiatul muqarrabin. Adalah amalan yang tidak bagus bagi orang-orang muqarrabin. Waduh, dalam nih. Seperti apa nih Ustaz? Sederhananya itu. Karena bahasa tadi kan. Karena dalam membahas masalah ini adalah kita sekarang pembahasannya adalah masalah abrar, artinya orang-orang awam, orang-orang manusia secara garis besar menyeluruh ya kan. Artinya umrah berkali-kali ya bagus. Cuma bagi orang-orang yang qarabin, orang-orang yang levelnya lebih tinggi ya kan. Qarabin orang yang dekat dengan Allah. Ya, lebih levelnya lebih tinggi dibandingkan dengan abrar. Itu mungkin kurang bagus bagi mereka. Ada kegiatan-kegiatan ibadah yang lebih prioritas bagi mereka. Mungkin menyebarkan ilmu agama, bersedekah pada yang lain, mungkin pendakwah, ya tadi lebih menyalurkan hartanya untuk yang lebih berhak. Itu adalah sayyiatul hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Ya, sekarang untuk zaman sekarang, kalau ditanya apakah umrah berkali-kali itu bagus? Jawabannya harus bagus. Ya kan? Cuma dengan harus dibarengi, diseimbangi dengan kegiatan amal soleh tadi. Hablum minannasnya tadi. Jadi seimbang. Hablum minallahnya, hablum minannasnya. Iya. Masya Allah. Karena kadang ada juga seorang ustadz ditanya kan, wah buat apa katanya umrah berkali-kali? Sedangkan kita banyak saudara-saudara yang masih membutuhkannya kan. Itu memang benar juga, cuma kalau ditetapkan di masyarakat kita kayaknya itu sulit juga ya kan. Seseorang tergerak hatinya untuk umrah berkali-kali itu merupakan suatu kelebihan, alhamdulillah ya kan, daripada uangnya kemana-mana ya kan. Nah, jadi solusi kita adalah tadi, umrah berkali-kali itu bagus, tentunya harus diseimbangi
dengan hablum minan nas, yaitu menyalurkan kepada yang berhak juga lah harta bendanya, seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali. Ini pembahasannya kemana-mana ya. Ini sebagai episode pembuka pada hari ini ya Ustadz ya. Ini untuk hostnya ini Kentang pembahasannya Podcast. mengenai kewajiban. Iya, Masya Allah, luar biasa. Tidak masalah, tadi mungkin akan kita lebih bahas spesifik, lebih detail mengenai ini. Karena memang sangat menarik ya. Iya, Ustadz. Ibadah umroh ini kalau kita bahas secara mendalam. Banyak soalnya cakupannya. Iya, Ya. betul. Banyak cakupannya. Karena di situ juga ada, ya tadi ada melibatkan keuangan, ya tadi kan istitaah tadi kan melibatkan keuangan, keluarga, keamanan, sangat luas sebenarnya. Iya. Belum lagi tadi ibadah sosial ya kan. Yang paling bagus tadi dia umrah berkali-kali dan juga ajak juga orang berkali-kali. Nah, Masya Allah, luar biasa itu ya kan. Ustadz ya. Itu solusi juga itu. Jadi jangan ini aja yang berangkat ya. Nah. Berangkatkan orang lain. Iya, Ya, berangkat ke Masya tetangga, berangkat yang lain ya kan. Grup biasanya ya banyak-banyak langsung. Silakan. Iya, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak sekali Ustadz ya atas Sama-sama. ilmunya, atas wawasan luar biasa. Hari ini beliau menjabarkan dengan sangat detail sekali ya, dari landasan dalilnya Al-Quran, hadis, bahkan sampai pendapat-pendapat ulamanya. Luar biasa. Insya Allah Alhamdulillah. ini semoga membuka wawasan kita semua, dan ini semoga menjadi motivasi bagi kita semua supaya kita ini mudah-mudahan semuanya dibukakan hati untuk bisa menunaikan ibadah umroh dan haji berulang kali. Amin ya rabbal alamin. Tentunya bersama PT Ma'ali Wisata. Baik, alhamdulillah ini sudah berapa menit? Sekitar ya 35 menitan ya kita sudah, alhamdulillah. Ini pembuka yang insya Allah sudah cukup ya Ustadz ya, karena kami informasikan ini program kami Kentang Saji ini dulu pernah kita galakkan di akun YouTube kami Ma'ali Channel, dan ini kita setelah vakum ya beberapa waktu. Nah, kita lanjut lagi dengan tampilan dan suasana baru ya Ustadz ya. Kalau dulu mungkin Ustadz sendiri, sekarang sudah ada temannya, ada hostnya gitu. Ya, dan insya Allah nanti kita berikutnya akan membahas bahasan yang menarik lagi, tentu juga sampai ke haji ya Ustaz. Dan juga insya Allah nanti kita juga akan mengundang narasumber-narasumber yang lain ya Ustaz ya. Dan juga nanti juga pokoknya banyak lah, pokoknya tunggu saja di episode Kentang Saji Podcast berikutnya. Saya Nur Isatil Hasanah, mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.